Kali ini kita akan selami sebuah kisah dramatis tentang cinta, tugas, dan sebuah pengkhianatan yang benar-benar menghancurkan. Sebuah cerita tentang bagaimana satu tipu muslihat yang cerdik bisa meruntuhkan segalanya. Nah, gimana ceritanya seekor makhluk yang begitu indah bisa jadi penyebab kejatuhan seorang ratu? Jawabannya ada di sebuah kisah yang ironisnya ya, dimulai dari pengasingan seorang pangeran. Oke, jadi cerita ini dimulai dari Pangeran Ramawijaya. Dia ini seharusnya dinobatkan jadi raja, tapi malah diasingkan dari kerajaannya sendiri, Ayodhya, gara-gara intrik di dalam istana. Tapi dia nggak sendirian loh. Istrinya yang super setia, Shinta, dan adiknya, Lesmana, ikut menemani dia. Mereka berlindung di hutan Dandaka, yang jujur aja terkenal angker. Masalahnya, keberadaan mereka ini nggak luput dari perhatian. Entah gimana, kabar ini sampai ke telinga Prabu Dasamuka, raja raksasa yang, ya kita tahu semua reputasinya menakutkan. Dan dari sinilah rencana jahat itu mulai disusun. Nah, disinilah rencana licik itu mulai bergerak. Dasamuka ini nggak main-main. Dia langsung menyeberangi lautan buat minta bantuan sekutu yang sama kuatnya. Jadi siapa yang dia cari? Ternyata sang ahli ubah wujud, Kalamarica. Tujuannya cuma satu, menculik Dewi Sinta. Dan Kalamarika ini cerdik banget. Dia langsung nyusun taktik licik dalam 4 langkah. Rencananya ini dirancang khusus untuk misahin Sinta dari para pelindungnya. Bisa dibayangin kan, Dasamuka senengnya bukan main. Dia ketawa dan bilang, wah nggak salah aku datang ke kamu. Dia tahu banget kalau siasat ini brilian sekaligus super jahat. Dan begitulah, jebakan sempurna pun dipasang. Tepat di jantung hutan Dandaka. Seperti yang udah direncanain, muncullah seekor kijang emas yang wah megah banget. Sinta begitu lihat, langsung terpikat. Dia pun merengek ke suaminya minta ditangkepin kijang itu. Namanya suami, Rama langsung ngejar kijang itu. Tapi masalahnya si kijang ini lincah banget. Gesit dan cerdik, seolah-olah main-main sama Rama. Sambil terus menariknya makin jauh, makin dalam ke hutan. Melihat suaminya pergi makin jauh dan gak balik-balik, Sinta mulai cemas. Dan disinilah, di tengah kecemasannya itu, muncul celah. Sebuah momen kerentanan yang sangat-sangat kritis. Sinta nggak tahan lagi, dia mendesak Lesmana buat nyusul dan bantu kakaknya. Lesmana sebenarnya ragu, tapi karena didesak terus, dia akhirnya setuju. Tapi sebelum pergi, dia melakukan satu hal yang sangat penting. Jadi, dengan pusaka saktinya, Lesmana menggambar sebuah lingkaran di tanah, tepat di sekeliling Sinta. Ini bukan lingkaran biasa, ini semacam pagar gaib buat melindunginya. Dan sebelum benar-benar pergi, Lesmana memberikan satu peringatan terakhir yang tegas dan hikmat. Jangan pernah tinggalkan lingkaran ini, apapun yang terjadi. Oke, sekarang situasinya genting. Para pahlawan udah pergi, sang ratu sendirian. Inilah saatnya arsitek utama dari semua rencana ini untuk bergerak. Dan Dasamuka pun muncul. Tapi dia nggak datang sebagai raja raksasa yang gagah. Oh bukan, dia menyamar jadi seorang kakek tua yang ringkih dan lemah. Benar-benar penyamaran yang sempurna. Sambil berakting, raja yang menyamar ini pura-pura jatuh pingsan tepat di luar lingkaran. Dia merintih, "Tolong, aku haus, tolong aku." Pertunjukannya benar-benar meyakinkan. Nah, di sini Sinta dihadapkan pada pilihan yang super sulit. Di satu sisi ada peringatan Lesmana, di sisi lain ada seorang kakek tua yang kelihatannya butuh pertolongan. Patuhi peringatan atau tunjukkan belas kasihan, gimana coba? Dan rasa ibanya menang. Sinta lupa sama peringatan Lesmana. Dia melangkahkan kakinya keluar dari lingkaran pelindung itu. Dan dalam sekejap mata, jebakan itu pun berhasil. Di saat yang bersamaan, jauh di dalam hutan, bagian lain dari tipu muslihat ini juga mencapai akhirnya yang tragis. Ternyata, pada saat yang sama, panah Rama akhirnya berhasil mengenai si Kijang Kencana. Tapi, begitu Kijang itu jatuh, wujudnya berubah kembali jadi wujud aslinya. Dan itu adalah Kalamarika. Dengan napas terakhirnya, dia bukan minta ampun, tapi malah mengejek Rama dan mengungkap kebenaran yang pahit. Sinta dalam bahaya, dia telah diculik. Disitulah Rama dan Lesmana akhirnya sadar. Kijang itu cuma pengalih perhatian. Mereka udah tertipu, Sinta udah nggak ada. Ini benar-benar menyisakan satu pertanyaan besar ya. Apa yang terjadi ketika rasa welas asih seorang pahlawan
justru jadi kelemahan terbesarnya.